Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pendistribusian termos vaksin dari PBF ke Puskesmas. Dengan saya Rizkika Amalia dan teman saya Nadia Septi, Adelia Fridayanti, dan Reni Resmawati. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendistribusian CCP atau Cold Chain Product. CCP sendiri merupakan barang-barang yang memerlukan penanganan dengan suhu yang diatur di bawah suhu ruangan. Contohnya vaksin dan obat-obat hormonal yang memerlukan suhu di bawah ruangan. Proses tersebut biasa disebut dengan rantai dingin. Kami memilih vaksin sebagai contoh pada pendistribusian kali ini. Vaksin sendiri merupakan sediaan biologis yang rentan terhadap perubahan temperatur suhu lingkungan. Di dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi disebutkan bahwa vaksin merupakan produk biologis yang mudah rusak sehingga harus disimpan pada suhu tertentu, yakni pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Untuk vaksin sensitif beku tidak boleh beku dan pada suhu min 15 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius untuk vaksin yang mudah panas. Sekarang hanya vaksin polio yang masih memerlukan tempat penyimpanan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Sejumlah vaksin seperti hepatitis B, DPT, HB, HIV, IPV, DT, TD akan berpotensi menjadi rusak. Vaksin polio, BCG, dan campak akan berpotensi rusak jika terpapar suhu panas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan vaksin di instalasi farmasi pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Secara umum, sarana distribusi sudah memahami terkait resiko pengelolaan. Secara umum, sarana distribusi sudah memahami terkait resiko pengelolaan produk rantai dingin termasuk vaksin. Terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan vaksin, yaitu melakukan validasi dan monitoring suhu saat pengiriman, secara konsisten melakukan dokumentasi pemantauan suhu, memiliki genset untuk antisipasi kedaruratan atau genset tidak berfungsi optimal. Fasilitas penyimpanan vaksin dilengkapi dengan alat peringatan pada titik kritis, menggunakan alat pengukur suhu terkalibrasi, menggunakan fasilitas penyimpanan vaksin yang telah terkualifikasi. Perlu tetap menjaga kompetensi petugas yang melakukan pengelolaan CCP. Harus penyimpanan CCP sebaliknya memiliki alat pendingin ruangan, memiliki SOP terkait penanganan produk CCP. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kefarmasian. 1. Pengadaan. Dari sumber resmi melakukan kualifikasi pelanggan sesuai jalur dilakukan oleh penanggung jawab sarana. Penerimaan. Melakukan pengecekan kesesuaian pesanan, periksa expired date, kondisi fisik produk dan suhu produk untuk CCP. Penyimpanan sesuai suhu yang dipersyaratkan, didukung sarpras dan kompetensi petugas yang memadai. Penyerahan CCP kepada dokter penulis resep, tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan. Untuk pengiriman menggunakan wadah kedap yang dapat mempertahankan suhu penyimpanannya. Pengembalian ke supplier disertai dokumen serah terima dan pemusnahan. Pemusnahan CCP dengan insinerator dilengkapi berita acara pemusnahan. Berikut alur pendistribusian termos vaksin dari PBF ke Puskesmas. Setelah vaksin dimasukkan ke dalam termos vaksin, disesuaikan terlebih dahulu suhu dengan menggunakan termometer dan diberi freeze tag. Dan dipastikan bahwa VVM pada vaksin dengan warna segi 4 lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya.
Suhu vaksin harus dijaga sesuai persyaratan. Suhu vaksin umumnya yaitu 2-8 derajat Celcius untuk mencegah kerusakan vaksin. Lalu, vaksin sampai pada Dinkes provinsi dan tetap dijaga suhu temperaturnya pada termos vaksin dengan cara dikawal CDOB oleh UPT BPOM. Setelah tiba ke puskesmas, petugas mengecek vaksin yang telah tiba tersebut. Yang dicek adalah temperatur suhu, tanda freeze tag, dan tanda VVM pada vaksin. Untuk memastikan apakah vaksin rusak atau tidak, atau agar vaksin dapat digunakan dengan baik. Baik seperti itu alur pendistribusian cold chain produk dengan menggunakan termos vaksin pada kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.